Dalam praktik pengadilan, hakim dapat melakukan penemuan hukum atau menerapkan hukum di luar penerapan kontekstual yang berlaku. Penemuan hukum yang dilakukan hakim sehingga membuat suatu aturan hukum melalui putusannya ini lekat dengan apa yang dikenal sebagai judicial activism. Pada perkara lingkungan hidup, judicial activism memegang peranan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta upaya-upaya untuk memulihkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sebab, perkara lingkungan hidup merupakan suatu permasalahan kompleks yang kerap kali melibatkan banyak kepentingan seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan kepentingan lainnya. Perkembangan peraturan perundang-undangan kerap kali belum mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang timbul. Pada akhirnya, judicial activism dalam perkara lingkungan hidup bertujuan untuk menciptakan pijakan transformatif bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Meskipun demikian, judicial activism tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi sebuah putusan. Untuk hal tersebut, diperlukan juga penalaran hukum untuk menyusun argumentasi logis dalam rangka memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan preposisi hukum sebagai justifikasi untuk mendukung putusan hakim. Dalam perkara lingkungan hidup, praktik judicial activism dapat dilihat melalui perkara masyarakat Pegunungan Kendeng melawan pertambangan kars untuk bahan baku PT Semen Indonesia. Pada tahun 2012, masyarakat Pegunungan Kendeng menggugat pemberian izin lingkungan pertambangan PT Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah di wilayah cekungan air tanah Watu Putih. Pertambangan yang akan dilakukan oleh PT Semen Indonesia diduga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar wilayah Pegunungan Watu Putih. Padahal, wilayah tersebut adalah wilayah karst yang harus dilindungi dan merupakan sumber air bagi masyarakat di sekitarnya. Karena dianggap melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan, pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding tidak menerima gugatan masyarakat Pegunungan Kendeng. Namun, Mahkamah Agung akhirnya memenangkan penggugat setelah proses peninjauan kembali. Terdapat beberapa pertimbangan penting yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tersebut. Pertimbangan pertama terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, yakni 90 hari sejak diketahui adanya potensi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara di bidang lingkungan hidup mempunyai karakter khusus yang berbeda dengan sengketa tata usaha negara pada umumnya, sehingga tenggang waktu tidak dapat disamakan dengan perkara lainnya. Pemberitahuan terkait izin lingkungan juga harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kebiasaan masyarakat terdampak agar dapat dipahami dengan baik. Majelis Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa gugatan belum melewati tenggang waktu. Pertimbangan kedua, Majelis Hakim juga mendasarkan kepentingan hukum para penggugat atas potensi kerugian yang timbul akibat pencemaran dari pabrik PT Semen Indonesia. Kerugian tersebut berpotensi mencederai hak atas lingkungan hidup dan hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup penggugat. Pertimbangan ketiga, Majelis Hakim juga melakukan penilaian terhadap AMDAL secara lebih dalam lagi. Hakim menyatakan bahwa wilayah konsensi PT Semen Indonesia meliputi wilayah cekungan air tanah Watu Putih. Pada prinsipnya, penambangan di kawasan cekungan air tanah Watu Putih tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, jika memang diperlukan, maka penambangan harus dilakukan secara khusus agar tidak terjadi pencemaran dan atau kerusakan berat di wilayah cekungan air tanah Watu Putih. Tata cara penambangan khusus tersebut tidak ditemukan di dalam AMDAL milik PT Semen Indonesia. Di samping itu, warga terdampak juga tidak diikutsertakan dan terdapat penolakan terhadap AMDAL PT Semen Indonesia. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa AMDAL PT Semen Indonesia mengandung cacat prosedural dan yuridis sehingga harus dinyatakan batal. Walaupun memenangkan gugatan, masyarakat setempat masih menghadapi permasalahan eksekusi putusan pembatalan izin tersebut. Pada tahun 2017, Gubernur Jawa Tengah membatalkan izin lingkungan PT Semen Indonesia. Namun, hal tersebut hanya menunda kegiatan PT Semen Indonesia sampai PT Semen Indonesia memperbaiki AMDAL-nya. Di tahun yang sama,
Gubernur Jawa Tengah kemudian menerbitkan izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia. Menanggapi hal tersebut, masyarakat Kendeng kemudian mengajukan gugatan kedua ke PT UN Semarang. Sayangnya, permasalahan eksekusi putusan ini menemui jalan buntu setelah Majelis Hakim PT UN Semarang menyatakan penerbitan izin lingkungan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan putusan atas pembatalan izin lingkungan PT Semen Indonesia. Berkaca pada kasus Kendeng, dapat dilihat bahwa perkara lingkungan hidup memiliki masalah yang kompleks dan seringkali terbentur dengan aturan hukum yang tidak memadai sehingga judicial activism diperlukan dalam melihat permasalahan lingkungan yang terjadi. Pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali kasus Kendeng menunjukkan pentingnya melihat alat bukti tidak hanya dalam konteks prosedural, tetapi juga menggali aspek substansial dari alat bukti. Putusan peninjauan kembali tersebut juga menunjukkan pentingnya melihat implementasi asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencapai pemenuhan hak dan keadilan lingkungan bagi masyarakat.